Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Perkenalkan, nama kakak Dita Mutia Febra, kakak dari Universitas Negeri Medan. Nah, kakak di sini akan memberikan layanan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan konseling traumatik ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya, Dik. Berdoa kakak pimpin dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami menandakan tangan kepadamu mengucapkan puji dan syukur atas kehadiranmu karena telah memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan untuk hadir dan berkumpul untuk melaksanakan praktek layanan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi. Ya Allah, lancarkanlah dan berkahilah kegiatan kami ini, ya Allah. Bantulah kami dalam menyederhanakan tugas kami ini agar kami mendapatkan solusi dari masalah kami ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan dapat pula kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu menjadi siswa yang disiplin dalam belajar, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami dan kepada guru-guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon pertolongan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah adik, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kakak ingin tahu dulu nama adik siapa. Sebutkan nama kamu siapa, umur kamu berapa, baru dan alamat kamu berapa, di mana? Baiklah, perkenalkan Kak, nama saya Adira. Umur saya 19 tahun, alamat saya Jalan Marelan 7, Pasar 1 Tengah, lingkungan 4. Oke, baik. Jadi saya bisa manggil adik ini Adira ya? Iya, Kak. Oke, baiklah. Jadi deh, agar kamu juga mengerti apa teknik desensitisasi ini, kakak akan berikan sedikit penjelasan kepada kamu ya. Nah, jadi desensitisasi ini adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Nah, jadi teknik ini dilakukan untuk kemarin kan udah menghubungi kakak bahwasannya adik fobia terhadap ketinggian dikarenakan pada suatu kejadian yang membuat adik merasa trauma hingga adik merasa takut dengan ketinggian tersebut. Nah, jadi di sini kakak memastikan lagi nih kira-kira adik benarkah takut dengan ketinggian tersebut? Coba adik jelaskan asal mulanya itu bagaimana? Baiklah Kak, adik akan menjelaskan ya kenapa adik itu takut dengan ketinggian. Iya Kak, benar. Saya takut dengan ketinggian karena pada waktu itu saya sedang bermain bersama teman-teman nih. Kemudian mereka mengajak saya memanjat pohon yang ada di sekitar rumah saya itu. Pohonnya itu pohon mangga. Kata mereka mangga tersebut sangat enak dan tetangga juga mengizinkan jika kami ingin mengambil buah tersebut. Karena pada saat itu saya, belum pernah nih manjat pohon sama sekali, akhirnya saya mencoba karena penasaran rasanya bagaimana, ya namanya anak-anak ya Kak, kalau, belum pernah itu pasti penasaran gitu pengen nyoba. Tapi ketika saya sudah sampai di atas, kemudian saya melihat ke bawah itu, dan saya, langsung gemetaran dan ketakutan gitu, karena, pas saya lihat dari atas ke bawah itu sangat jauh gitu jaraknya. Dan saat itu saya memikirkan bagaimana caranya turun, karena kaki saya sudah sangat lemas, sedangkan kalau meloncat dari atas saya juga takut kaki saya cedera dan badan saya sakit.
Mulai hari itu saya menjadi takut akan ketinggian dan ketika berada di tempat yang tinggi, maka saya akan merasa cemas dan lemas. Seperti itu Kak cerita saya. Oke, baik, Dek. Nah, tadi kan Kakak tadi kan ada sudah menjelaskan kan secara detail gitu tentang kejadian yang sedang Adik alami ini. Nah, Kakak ingin tahu, Dek, coba Adik urutkan dulu dari awal hingga akhir rasa ketakutan yang kamu miliki gitu, Dek. Baik Kak, yang pertama itu ketika saya pertama kali memanjat pohon, saya merasa cemas dan ketakutan. Yang kedua, ketika saya berada di tempat yang tinggi, maka saya akan merasa lemas. Yang ketiga, ketika saya di ketinggian, saya merasa khawatir akan keselamatan diri saya sendiri. Yang keempat, saya tidak pernah mau lagi ke tempat yang berhubungan dengan ketinggian. Seperti itu saja, Kak. Oke, baik. Nah, jadi saat ini Kakak sudah mengetahui tentang masalah yang Adik alami kan. Nah, bahwasannya hal tersebut yang membuat Adik merasa ketakut hingga saat ini kan, Dek. Nah, jadi Kakak di sini akan memulai melakukan desensitisasi ini ya, Dek. Seperti yang Kakak jelaskan di awal, di mana teknik ini kita lakukan guna untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif berupa kecemasan dengan mengkondisikan respon berlawanan agar adik tetap merasa nyaman dengan keadaan adik saat ini. Nah, di sini kakak menginginkan adik ya untuk bisa duduk paling nyaman. Adik bisa bersandar, silau, atau bagaimana duduk yang kamu rasa aman dan rileks deh. Nah, jadi di sini kakak akan menginstruksikan dengan pelan-pelan dan adik bisa mengikuti apa yang kakak instruksikan ya, Dek. Baik, Kak. Nah, yang pertama itu, Dek, coba adik pejamkan mata adik secara perlahan. Nah, selanjutnya itu tarik nafas lewat hidung dan tahan sebentar. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Lakukan selama 3 kali, Dek. Selanjutnya, coba kamu bisa periksa nih dari ujung rambut kamu hingga ujung kaki, bagian tubuh mana yang kamu merasa sakit dan kurang nyaman, Dek. Lalu jika ada yang merasa otot pada tubuh tegang, coba adik lemaskan dahulu. Dan adik bisa goyangkan kepala, kaki, tangan, badannya agar semuanya rileks dan tidak tegang. Kemudian, coba saat ini adik bisa pejamkan mata dan bayangkan bahwa kami itu nyaman dan sedang duduk di satu taman yang indah sekali dan sejuk. Kamu bisa tersenyum jika kamu sudah merasa cukup untuk membayangkan kamu bisa buka mata kamu. Dan nah, jadi Dek, nanti di sini Kakak akan menyebutkan beberapa kalimat ya, jika di saat Kakak mengucapkan itu adik merasa takut dan tegang, adik bisa kepalkan tangan, jika tidak bisa lepaskan tangannya dengan menunjukkan 5 jari. Dan sekarang coba perhatikan kembali tubuh adik. Jika masih ada yang tegang, coba bisa dilemaskan lagi secara perlahan dari kepala, kaki, tangan, dan lainnya, Dek. Ayo kita mulai ya, Dek. Angkat tangan kanannya. Bisa menggepalkan tangan yang terlebih dahulu. Kemudian, adik tetap tenang, jangan takut. 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 Sambil tetap menggepalkan tangan, adik tenang, tidak ada takut dengan ketinggian. Jika adik berada di tempat yang tinggi, tetap menggepalkan tangan.
Kemudian ada tenang, tidak takut ketika ingin melihat ke bawah, dari atas ketinggian, tetap menggepalkan tangan. Kemudian adik nyaman, rileks, dan tidak takut. Buka tangannya menunjukkan 5 jari. Nah, jadi kita bisa menarik napas lagi, Dek. Menarik napas lagi, Dek, dari mulut dan keluarkan dari hidung. Kita lakukan selama 3 kali perlahan-lahan. Baik, jika Adik sudah merasa tenang, coba buka mata Adik perlahan-lahan. Nah, itu tadi adalah salah satu teknik desensitisasi ya, Dek, untuk mengurangi rasa cemas Adik terhadap ketinggian, baik dari ketika Adik berencana mau pergi ke rumah saudara, jika Adik merasa Adik melihat ketinggian, Adik terus membayangkan kejadian tersebut. Ketika Adik beranjak dari pohon tersebut, Adik selalu merasa takut terjadi dan melihat hal tersebut. Ketika Adik di suatu tempat pohon yang tinggi, Adik jangan takut melihat ke bawah ketika Adik sedang memanjat pohon tersebut. Kakak yakin Adik pasti bisa melewati ketinggian tersebut. Kemudian Adik bisa mengendalikan fobia Adik ini. Bisa jangan sampai Adik merasa pingsan jika Adik merasa ada di ketinggian tersebut. Nah, jadi kakak ingin bertanya nih, Dek, sama Adik. Nah, yang pertama itu, ketika kita sudah melakukan konseling dengan teknik desensitisasi ini, apakah Adik masih tetap merasa nyaman atau sudah berkurang rasa traumanya? Alhamdulillah ya Kak, walaupun belum sepenuhnya kecemasan saya terhadap ketinggian tersebut hilang, namun saya sudah sedikit berkurang berkurang Kak, tidak seperti kemarin. Baik, pertanyaan kedua itu, oke. Nah, jadi kakak mau bertanya ini lagi, Dek. Apa yang Adik rasakan setelah Adik melakukan konseling desensitisasi ini, Dek? Tentunya saya sangat senang ya Kak, karena dengan adanya konseling ini rasa ketakutan dan kecemasan saya dengan ketinggian tersebut sudah sangat berkurang sehingga saya harus bisa lebih berani lagi dengan hal yang bersangkutan dengan ketinggian tersebut Kak. Oke, baik. Nah, sekarang deh, apa yang Adik pikirkan setelah Adik melakukan konseling traumatik ini dengan teknik desensitisasi ini, Dek? Yang saya pikirkan awalnya takut Kak, tapi ternyata dengan kita melakukan teknik ini, rasa cemas saya dengan ketinggian tersebut sudah sedikit berkurang Kak. Kemudian, sikap apa yang bisa diberikan setelah kita melakukan konseling traumatik ini, Dek? Yang pastinya saya akan berusaha untuk membuang jauh-jauh rasa fobia saya terhadap ketinggian tersebut, Kak. Nah, selanjutnya itu tindakan apa yang Adik lakukan setelah kita melakukan konseling traumatik ini dengan teknik desensitisasi ini, Dek? Sedikit-sedikit saya berusaha untuk berani melihat ke bawah jika saya berada di posisi ketinggian, dan saya harus berani untuk melihat ke bawah, Kak. Nah, yang pertanyaan terakhir, Dek, tanggung jawab apa sih yang bisa Adik kembangkan dari konseling traumatik kita ini pada teknik desensitisasi ini, Dek? Saya harus bisa untuk menerapkan teknik desensitisasi ini tadi, Kak, ketika saya merasa takut dengan ketinggian lagi. Oke, baik deh. Terima kasih kepada Adik Adira yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan kali ini, Dek. Nah, untuk itu, Dek, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Dek.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu yang telah memberikan kami kesehatan pada hari ini. Pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami ini, ya Allah. Jadikanlah kegiatan ini memberikan ilmu ini sebagai tambahan pengetahuan kepada kami, agar kami tetap menjadi siswa yang dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam segala hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin amin ya rabbal alamin. Oke, baik deh, sekian dari hasil wawancara kita pada hari ini. Nah, untuk itu kakak sudahi dengan wabila walid taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Kak.